Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Masih melanjutkan pembahasan tentang iman. Pengajian yang lalu sudah kita bahas tentang definisi atau pengertian daripada iman, yaitu terdiri daripada 3 komponen. Yang pertama, lisan harus ngucap. Yang kedua, hati yakin. Yang ketiga, anggota badan merealisasikan atau membuktikan tentang keimanannya. Karena keimanan seseorang tanpa dibuktikan dengan gerakan anggota badan, maka tidak sempurna imannya. Ngaku Allah sebagai Tuhan, ngaku Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, ngucap syahadat, la ilaha illallah diucapkan, ngaku yakin Allah Tuhan, hati mantep, cuma tidak sholat, cuma ngerasani, cuma riba, puasa tidak dilakukan, zakat tidak dikeluarkan, maka imannya tidak sempurna. Lalu apa sih iman itu? Iman kepada Allah itu bagaimana? Maka beliau Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi mengatakan, yang pertama yaitu wa annahu ta'ala mawjudun. Harus yakin bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu ada. Allah itu ada. Apa dalilnya? Kalau Allah itu ada, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afillahi syakkun fatiri samawati wal ard. Apakah masih ada keraguan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah nyata menciptakan langit tanpa cor-coran, menciptakan bumi berserta isinya? Semua ini adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah ini tidak menjadi cukup bukti bahwasanya Allah atau Tuhan itu ada? Walaupun yakin itu Anda tidak harus mensaksikan, bukan berarti ngelihat moro yakin, bukan seperti itu iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sing penting ono tanda-tandai pencipta, maka itu cukup untuk kita meyakini bahwasanya adanya Tuhan. Sebagaimana saya gambarkan minggu yang lalu, meja ini walaupun jenengan ndak tahu, ndak pernah ngelihat tukangnya, cuma Anda yakin kan bahwasanya meja ini ada tukang, ada yang membuat, walaupun jenengan ndak ngelihat. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun kolon jenengan di dunia belum pernah ngelihat zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi sudah diberi informasi oleh Nabi Muhammad bahwasanya Allah adalah pencipta, cukup sudah yakin. Apalagi dibuktikan dengan macam-macam tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh lihat langit begitu luas, ndak usah cagak Pak. Begitu luas, tidak usah dicor, ya tidak lukur. Kalau tidak ada pencipta, mustahil langit itu akan ada. Nah, di sini Imam Ghazali diceritakan di dalam kitab Bahjatul Wasail. Ada seorang pemuda bertamu kepada Imam Ghazali. Di wajahnya ada bekas ibadah. Kemudian Imam Ghazali penasaran, ini orang ahli ibadah, sudah kelihatan dari gerak-geriknya, kemudian tanda daripada mungkin ada di jidatnya ada kayak kusam gitu, nggih. Pokok tanda-tanda ibadah kelihatan. Maka Imam Ghazali bertanya kepada pemuda tersebut, "Ya syabu,
Anta ta'rifullah? Wahai pemuda, jenengan kenal enggak sama Allah? Anda tahu Allah enggak? Maka dijawab oleh pemuda ini, wa hal ya'buduhu man la ya'rifu? Wahai imam, apakah mungkin orang yang tidak kenal Allah akan menyembah Allah? Apakah mungkin orang yang tidak faham tentang Tuhan yaitu Allah kemudian lalu dia menyembah? Imam Ghazali tambah penasaran. Kaifa araftahu? Loh, jenengan kenal kali Gusti Allah. Anda yakin sama Allah Ta'ala? Bagaimana caranya Anda mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka pemuda ini memberi tanda tentang tauhid ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengatakan, wahiduhu wa la ahudduhu wa a'buduhu wa la uqayyifuh wa kullu ma khatara fil wahmi au jalahul fahmu fallahu bi khilafi dhalik. Wahai imam, aku benar-benar yakin Allah itu Tuhan. Caranya adalah aku mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa membatasi ruang dan arah. Dan aku menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa harus bertanya Allah ada di mana. Dan apa yang tersirat atau apa yang terlintas dalam hatiku, terlintas dalam benakku tentang wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku yakin Allah berbeda dengan apa yang aku sangka. Imam Ghazali kodek-kodek, Pak. Imam Ghazali mengatakan, qata'na umrana fit tauhid wa qad jam'u hadha syab fi thalasi kalimat. Subhanallah, kata Imam Ghazali, aku iki wis ngentekno umur gawe gali ilmu tentang tauhid, ternyata pemuda ini telah mengumpulkan tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 3 kalimat. Apa itu? Mengesahkan Allah tanpa membatasi arah dan waktu. Yang kedua, beribadah kepada Allah Ta'ala tanpa harus bertanya Allah bagaimana dan Allah di mana. Yang ketiga adalah aku akan berselisih dengan apa yang ada dalam pikiranku tentang Allah. 3 inilah inti daripada tauhid. Imam Ghazali kodek-kodek, ternyata ilmunya anak ini berkat ilham daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenal kali Gusti Allah. Nggih. Jadi jenengan ndak usah repot-repot, ndak usah tanya Allah itu di mana ya. Allah itu bersemayam di arsy, Allah itu ada tangan, Allah itu ada ini, Allah turun setengah malam. Ya apa carane mudhuni Gusti Allah? Itu bukan tauhid. Nggih, tauhid itu sudah Anda yakin Allah itu Maha Esa tanpa harus bertanya bagaimana turunnya Allah, bagaimana tangannya Allah, bagaimana zatnya Allah. Bukan itu, tambah bingung jenengan. Tauhid itu pokok jenengan yakin mengesahkan Allah tanpa membatasi gerakan Allah Ta'ala, tanpa membatasi Allah dengan arah. Itu tauhid. Mantep kok ngenten, Pak. Nggih. Seorang Arabi ditanya tentang dalil wujudnya Allah. Wahai Arabi, jenengan yakin enggak Gusti Allah itu wujud? Jenengan yakin enggak Allah itu ada? Maka Arabi ini menjawab, al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir war-rausu 'alal hamir wa atharul aqdami 'alal masir. Kotoran unta itu menunjukkan wujudnya unta. Kotoran daripada keledai itu menunjukkan tentang wujudnya keledai. Begitu juga bekas telapak kaki itu menunjukkan bahwasanya di situ pernah dilangkai oleh manusia. Begitu juga langit, bumi, lautan beserta isinya, ini sudah cukup membuktikan tentang wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin, Pak, ada kotoran unta dan untone. Ada telapak kaki tapi tidak ada orangnya. Tidak mungkin. Kalau ada kotoran unta pasti ada untanya tadi. Begitu juga ada telapak kaki, ya di situ letaknya orang berjalan saat itu. Begitu juga kita. Kalau kepingin faham Allah itu di mana, Allah itu wujud atau tidak, cukup jenengan ngelihat tentang kekuasaan Allah Ta'ala, ngelihat tentang tanda kebesaran Allah Ta'ala. Ini sudah menunjukkan tentang wujudnya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Tidak usah dibahas. Waduh, dibahas tentang ilmiah ketauhidan, kejeron tambah tidak sembahyang jenengan. Anda tidak bakal sholat kalau kelamaan seperti itu. Yang penting jenengan mengesahkan Allah cukup. Kalau sudah dikasih arah oleh Nabi Muhammad ngarah nang kiblat sembayangnya, sudah ngedep nang Gusti Allah, ngadep kiblat, ibadah yang lempeng, nanti bakal Anda diberi oleh Allah Ta'ala ma'rifat billah dengan sendirinya tanpa susah payah. Sing penting jenengan mengesahkan Allah, ahli ibadah sesuai dengan syariat, Allah akan menggiring Anda untuk kenal kepada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhasil, kalau kita membahas tentang wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala nih Pak, panjang lebar. Kita bahas saat ini bukan untuk mempertanyakan tentang wujudnya Allah, bukan. Kita ingin membentengi akidah kita daripada akidah-akidah sempalan yang saat ini sudah merajalela. Kalau mungkin saya bahas di Winongan tidak masuk akal, cuma gara-gara di syuting, ini yang ngelihat bukan orang sini saja. Karena itu perlu kita bahas lebih dalam. Dan Anda mungkin sudah paham, sekarang ini zamannya zaman medsos. Anda bakal tahu apa yang dibahas di dalam medsos. Karena itu kita kaji saat ini untuk membentengi akidah kita, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Naam. Kemudian Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Majalisus Saniyah, beliau mengatakan begini: Man intahadha li talabi mudabbirihi fantaha ila mawjudin yantahi ilahi fikruh fahuwa musyabbihun wa in itma'anna ilal adami sarfi fahuwa mu'attilun au ila mawjudin wa'tarafa bil ajzi an idrakihi fahuwa muwahhidun. Imam Syafi'i mengatakan, siapa orang yang bangkit bersemangat untuk mencari Tuhannya, aku yakin Allah itu ada, cuma bagaimana wujudnya Allah. Semangat dia bangkit mencari tanda-tanda tentang wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fantaha ila mawjudin yantahi ilal fikru, tapi pikirannya nyampe kepada satu titik benda, objek. Kemudian dia mengatakan di dalam Al-Quran, yadullah fawqa aydihim, Allah punya tangan. Kemudian dia menggambarkan tangannya Allah Ta'ala seperti tangannya manusia. Sampai situ pikirannya, fahuwa musyabbihun, maka orang itu adalah telah menyerupakan Tuhan dengan makhluknya, musyabbih. Bahaya orang seperti ini, bisa-bisa kufur. Wa init ma'anna ilal adami sarfi, kalau seandainya dia semangat mencari Tuhan, saya yakin Allah, Tuhan itu ada, saya yakin. Cuma kejadian yang ada di alam semesta ini murni kejadian alam, bukan karena kehendak Tuhan. Fahuwa mu'attilun, maka orang ini menjadi orang ta'til, orang yang meniadakan sifat ketuhanan. Allah itu kan maha mampu, Allah itu mempunyai kehendak, Allah mempunyai kekuasaan, kan begitu. Tapi ketika orang ini mengatakan saya yakin Tuhan ada, cuma yang ada di alam semesta ini adalah kejadian fenomena alam tanpa ada ikut campur tangan Tuhan, tanpa ada ikut campur daripada kehendak Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala, fahuwa mu'attilun. Bahaya juga orang seperti ini. Tapi kalau orang yang semangat mencari Tuhannya, kemudian dia menggambarkan tentang Allah, nyampe kepada satu objek, tapi dia mengatakan aku tidak mampu gambar Gusti Allah, aku yakin kok Allah itu ada, aku yakin Allah maha besar, aku yakin Allah itu berkuasa, aku yakin Allah itu maha berkehendak, tapi aku tidak mampu menggambarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, aku tidak mampu menggambarkan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Ghazali, orang yang seperti ini mengakui tidak mampu untuk menjangkau tentang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, fahuwa muwahidun,
ya ini orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu tauhid bukan pinter-pinteran ngomong, tapi menggambarkan Allah dengan benda. Bukan itu tauhid. Tauhid itu ketika Anda mengaku tidak mampu tentang menjangkau bagaimana wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi Anda yakin tentang wujudnya Allah. Disitulah Anda menjadi orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih. Jadi jenengan ndak usah bingung kalau seumpama ada orang pengajian nggih, mungkin di YouTube atau dimanapun, menggambarkan tentang Allah Ar-Rahman alal arsistawa. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa ta'ala bersemayam di aras itu di atas. Loh, ini kan berarti membatasi Tuhan. Terus bagaimana dengan ayat ini? Tafwid. Sudah kita pasrah, kita meyakini ayat tersebut, tapi maknanya ya sesuai dengan kehendak Allah, bukan dengan kehendak kita. Allah itu di atas aras, berarti Allah ada di atas. Loh Mas, kalau jenengan membatasi Allah dengan arah dan tempat, Allah ada di atas. Loh, bagi kita di atas lah kayak cecek ya Allah. Ketika cecek nempelin dhuwur ngenten, Mbak. Cecek iki kan makhluknya Gusti Allah. Berarti atasnya cecek mana? Bawahnya kita. Loh, jadi di mana ini? Allah di mana? Apakah di atas ataukah di bawah? Di Gusti Allah. Nah, karena itu sudah kita ikuti ulama salaf. Kalau urusan tentang zatnya Allah, sifatnya Allah, kita tafwid, kita pasrah, kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ben selamat nggih Pak, ben selamat. Naam. Saya nukilkan lagi perkataan para ulama tentang wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Junaid al-Baghdadi, beliau mengatakan, wallahi ma'arafallaha illallahu, demi Allah tidak akan bisa kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan tahu tentang zat wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali Allah sendiri. Loh, lalu bagaimana caranya kita iman kepada Allah? Kan kita iman Allah itu Tuhan. Kalau kita tidak kenal Allah, coro imannya ya apa? Maka dilanjutkan oleh Imam Junaid, ammal imanu biwahdaniyatihi tabaraka wa ta'ala fahuwa an ta'lama annahu munfaridun bil mulki wat tadbir, wahidun fi dhatihi, wahidun fi sifatihi, wahidun fi af'alihi, wahidun fi aqwalihi. Tidak akan kenal kepada Allah kecuali Allah sendiri. Maka cara kita beriman dengan benar kepada Allah yaitu kita meyakini, yakin, bukan membahas ya, yakin tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin Allah Maha Esa, baik di dalam af'alnya Allah, perbuatannya Allah, Allah Maha Esa. Di dalam sifatnya Allah, Allah Maha Esa. Di dalam perkataannya, Allah Maha Esa. Itulah pengertian iman kepada Allah. Bukan berarti menggambarkan bagaimana Allah. Itu bukan iman. Biar tidak ada ateis, kenapa sih Allah itu tidak mewujudkan zatnya? Kenapa Tuhan tidak menampakkan zatnya? Biar orang-orang tidak bingung. Nah, omongan seperti ini kan omongannya orang ateis ya. Biar orang-orang tidak bingung, ya tentunya Tuhan harus menampakkan dirinya, biar orang-orang beriman. Loh Mas, namanya juga tentang iman. Iman itu urusannya hati. Iman itu yakin. Kalau Allah mewujudkan zatnya, ya tidak ada ujian, maka pasti seluruhnya bakal beriman kepada Allah. Karena itu Allah tidak menampakkan zatnya untuk menguji siapa yang benar-benar beriman kepada Allah. Namanya juga iman, dan dunia adalah tempatnya ujian. Faham gak? Naam. Ini yang pertama, pengertian tentang iman. Yang pertama, Anda harus yakin tentang wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Ahmad, Abi Muhammad bin Zain al-Habsyi melanjutkan, wa annahu ta'ala wahidun. Allah itu Maha Esa. Maha Esa di dalam perbuatannya, Maha Esa di dalam zatnya,
Maha Esa di dalam seluruhnya. Allah tunggal. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah adalah ahad, satu-satunya Tuhan yang pantas disembah. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Wahid. Allah Tuhan satu. Ndak ono ceritanya Tuhan loro, Pak. Kalau Tuhannya dua bahaya. Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Kalau seandainya di langit dan di bumi ada Tuhan selain Allah, maka pasti hancur ini dunia, hancur. Ada Tuhan rahmat, ada Tuhan adab. Seumpamane nggih, Tuhan rahmat baru ngasih rahmat, Tuhan adab kepin ngadab, geger Tuhan ya, Pak. Kan begitu, hancur kehidupan. Tuhan yang pertama kepingin srengenge metu teko wetan, Tuhan yang kedua kepingin teko kulon. Lah dibagi loro gimana? Hancur, tidak ada kehidupan. Karena itu Allah Maha Esa, harus diyakini Allah tunggal, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada sekutu, Allah tunggal. Kalau kita nih Pak ngangkat barang 100 kilo ndak kuat nggih, maka kita perlu sekutu, perlu membantu, perlu bantuan orang. Itu manusia. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ndak ada perserikatan Tuhan-Tuhan, ndak ono, Pak. Allah ndak perlu bantuan manusia. Allah Maha Kuasa, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Seakan Gusti Allah mosok ngurusin dunia ambil langit ijenan, dibantu Gusti Allah. Ndak ono, Pak. Allah Maha mampu, kuasa dengan segala-galanya, la syarikalah. Wala mithlalah. Begitu juga kita harus yakin wala mithlalah. Tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada. Serupa niku ngenten, Mbak. Mangga sama mangga. Ini serupa. Ini serupa. Rasanya sama, bentuknya sama, warnanya sama. Ini serupa. Buat Allah Subhanahu wa ta'ala wala mithlalah. Tidak ada yang serupa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala syibhalah. Jangankan serupa, mirip, memper kali Gusti Allah itu tidak ada. Mangga beneran sama mangga plastik memper, kan begitu, cuma beda, ada kemiripan. Lah begitu juga bagi Allah Ta'ala, harus kita yakin la mithlalah wala syibhalah. Yang mirip Allah Ta'ala, yang mirip Tuhan itu tidak ada. Memper itu tidak ono, Pak. Manusia setengah dewa tidak ono, Pak. Ya Tuhan saja, menungso dewe, kan begitu. Polisi setengah hansip, ono kayak gini. Tentunya tidak ada. Polisi hansip, tidak ada ceritanya. Manusia setengah dewa, loh, yo opo menungso dirupakno kali Tuhan, tidak masuk akal, nggih. Karena itu yang serupa dengan Allah tidak ada, yang mirip dengan Allah pun juga tidak ada. Allah Maha Esa, Allah tunggal di dalam sifatnya, di dalam perbuatannya, di dalam zatnya. Allah Maha Esa, tunggal Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang orang ini bingung, loh, Nabi Isa nih kok, Nabi Isa itu kan anak Tuhan, diciptakan tanpa bapak. Ini adalah tuduhan yang sangat keji kepada Tuhan, Pak. Kejem. Mosok menungso disenengi kali Tuhan nih, kan tidak masuk akal, gitu. Pondok wae, Pak, pondok. Enten ustad seneng ambek santri ini sudah jadi omongan manusia. Ada ustad seneng ambek santriwatinya, itu jadi omongan. Apalagi Tuhan seneng ambek makhluke. Lah, Pak, kurang ajar nih, Pak. Jenengan nggih moro-moro saya bawakan anak, saya ngatakan kepada jenengan iki yugone jenengan, Anda marah nggak?
Berarti saya nuduh jenengan zino kan? Adakah tuduhan yang lebih kejam dari ini? Tuhan seneng ambek makhluknya. Karena itu kalau kita ngelihat sesuatu yang aneh tanpa dibarengi dengan kekuasaan Allah Ta'ala, tanpa meyakini tentang kudratullah, bahaya. Kalau Anda mengatakan Nabi Isa karena tidak punya ayah kemudian Anda jadikan Tuhan, ada yang lebih dahsyat. Siapa itu? Nabi Adam. Nabi Adam diciptakno kali Gusti Allah tanpa bapak, tanpa ibu, langsung kun fayakun dadi. Ayo, ndak Tuhan bisa nih. Ono maning Pak, yang lebih hebat juga, tanpa bapak, tanpa ibu, sampai saat ini pun ada. Nopo? Set. Anda lihat tuh, nggih, buah-buahan sing bosok, nggih, Anda belah, kan hidup itu. Sopo bapak ibu? Sopo ibu Lah mosok jenengan nanti nyembah set, cuma gara-gara tidak ada bapak, tidak ada ibu, kemudian Anda ngaku Tuhan? Kan tidak waras. Karena itu Anda syukur sama Allah. Alhamdulillah dijadikan orang beriman kepada Allah. Walaupun jenengan duduk profesor, walaupun jenengan kelas biasa, cuma Anda iman kepada Allah, nikmat. Coba lihat orang-orang sana, orang-orang barat, orang-orang kafir, titelnya profesor, gaya pesawat hebat, gaya komputer hebat, tapi salah milih Tuhan. Ayo, bikin pakaian pinter, tapi Tuhan nggak gaya pakaian. Ayo, kilo hidayah. Ini loh perlunya hidayahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang pinter tanpa hidayah, iso salah faham, Mbak. Bisa salah dalam milih Tuhan. Karena itu perlu hidayah, itu perlu. Kita tiap sholat minta sama Allah Taala, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, beri petunjuk aku ya Allah ke jalan yang lurus. Jaluk terus. Kenapa? Hidayah itu perlu, Pak. Walaupun Anda pinter, tapi tanpa hidayah daripada Allah Ta'ala bisa tersesat. Nggih. Kemudian wala mithlalah wala shibhalah, laisa kamisli syai'un wa huwa samiul basir. Yang terakhir, Al Habib Ahmad mengatakan tidak ada sedikit pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa, dan Allah Subhanahu wa taala as-sami, maha mendengar, al-basir, maha melihat. Ini Tuhan kita. Nggih. Coba Pak, jenengan gambar niki. Nggih, lihat bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita niki Pak, kalau ingin merubah sesuatu harus ada perbuatan. Kan begitu? Ngenten maksud saya. Ada air tawar, kepingin dadi legi, carane ya apa? Kita tambahi gula, kan begitu? Ini khusus manusia, tapi untuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, coba jenengan bayangno. Wit kelampo Anda siram dengan air yang sama, cuma rasa manisnya tekon ndi? Rasa manisnya dari mana itu? Anda punya wit gedang, wit po, nggih, Anda siram dari sungai, padahal airnya ndak Anda campuri dengan apapun, ndak dicampuri gula, ndak dikasih setrup, Anda siram dengan air biasa, mungkin banyu peceren kadang-kadang, tapi ketika berbuah legi. Sopo sing ngekek rasa niku? Dan Anda perlu tahu, kadang Pak, subhanallah, nggih, wit kelampok sama-sama manis, walaupun disiram dari air yang sama, manisnya berbeda. Subhanallah, nggih. Kalau bukan karena kekuasaan Allah Ta'ala, mustahil Pak. Manusia tidak mungkin bisa merubah sesuatu kecuali ada campurannya. Karena itu syukur alhamdulillah kula jenengan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iman ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita meninggal husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa hada minni wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.